Harvey Mois resmi divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Suami dari aktris Sandra Dewi itu dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Namun, vonis tersebut nyatanya mengundang pro kontra. Bahkan, warganet menyoroti sikap hakim yang tersenyum saat melihat momen Sandra dan Harvey saling berpelukan pasca putusan dibacakan. Lantas, seperti apa tanggapan pakar hukum, pakar mikroekspresi hingga masyarakat melihat ekspresi hakim tersebut? Benarkah mereka menduga-duga bahwa ada yang tidak beres dan merasa bahwa hukuman Harvey sangat tidak sesuai dengan tindak kejahatannya? Tak hanya sang suami, Sandra Dewi juga ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi hingga menuai hujatan banyak pihak. Lantas, seperti apa pengakuan sang aktris terkait alasannya menikah dengan Harvey Mois? Bagaimana pula penjelasan dari seorang Denny Darko membongkar alasan mengapa tidak ada lagi foto Harvey Mois di akun Instagram istrinya? Benarkah tanda-tanda bahwa rumah tangga mereka retak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, belakangan terus menuai sorotan publik. Salah satu terdakwa, Harvey Mois pun telah divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Perbincangan publik semakin ramai ketika sebuah momen dalam sidang menjadi viral di media sosial, yakni saat Sandra Dewi terlihat memeluk suaminya dengan penuh emosional. Namun yang membuat banyak orang semakin bingung dan tak habis pikir adalah hakim tersenyum saat melihat momen tersebut. Hal itu menimbulkan berbagai spekulasi publik. Lantas, seperti apa pakar ekspresi mencoba menginterpretasikan makna di balik ekspresi senyum sang hakim tersebut? Pak. Kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihat. Kenapa? Karena Harvey Mois itu hanya salah satu. Ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan? Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama, dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain. Ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwaan. Tetapi dalam proses persidangannya, bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih. Dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini?
tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22. Ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu. Kalau Sandra Dewi sama Harvey-nya itu buat saya, itu cukup jelas sekali bahwa mereka senyumnya bukan senyum basa-basi, bukan senyum saling menguatkan gitu lah. Enggak, itu senyum senang. Kenapa saya bisa bilang senyum-senyum? Satu, ya tarikan ada penandanya garis di sini, garis samping bibir, garis samping mata gitu. Tapi senyumnya itu nggak berhenti sampai ketika mereka berpelukan aja. Ketika mereka udah balik nih, Sandra Dewinya balik, itu masih senyum lama, Harvey-nya juga masih senyum lama. Nah, senyum yang real itu biasanya senyum yang ditampilkan ketika nggak hilang langsung. Jadi kalau senyum basa-basi itu gini misalnya, senyum, terus begitu orangnya pergi, nah gitu, balik. Itu senyum basa-basi itu. Ini enggak. Nah, yang menarik dari sini apa? Orang senyum kan biasa, iya. Kalau tidak di pengadilan dan kalau tidak, waktu itu kan masih diancam ya, belum keluar putusan, gitu loh. Nah, ancamannya bisa berat nih, gitu. Tapi dia happy aja, senyum aja. Pertanyaannya muncul berkecamuk di kepala saya, emang apa yang membuat dia nggak takut ya, gitu loh? Apakah dia sudah tahu nih putusannya akan ringan, gitu? Apa dia udah tahu ya? Karena gini, logikanya kalau model korupsi kayak gitu, itu nggak mungkin cuman bisa dibebankan pada 1, 2, atau 3 orang. Nggak mungkin, itu sistemnya panjang itu urutannya. Nah, kalau cuma 1, 2, atau 3 orang aja, dan orang-orangnya ini tenang-tenang aja, happy aja, pertanyaannya, apa yang sudah diperbuat yang lain ini? Bisa jadi. Cuman gini loh, tersenyum sumringah ketika ketemu orang yang misalnya disayang, peduli gitu, nggak akan bisa bertahan lama karena balik lagi itu masih di ruangan sidang dan dia energinya, kondisi dia masih di situ gitu. Energi ruangan sidang itu harusnya kan masih menakutkan buat mereka yang bersalah. Ini kan enggak. Artinya entah dia kemudian merasa bahwa tadi saya bilang udah nggak bisa ngerasain apapun. Kalau nggak bisa ngerasain apapun, dipeluk juga datar-datar aja tapi ya, atau yang satunya analisanya kemungkinannya yaitu bahwa dia sudah tahu sesuatu nih, gitu. Ada sesuatu yang memang sudah katakanlah dia tahu nggak akan berat nih. Situasi itu pun akhirnya memicu perdebatan yang luas di masyarakat tentang keadilan hukum dan bagaimana emosi dan relasi pribadi mungkin dapat mempengaruhi proses persidangan. Bahkan tak sedikit pihak yang merasa bahwa hukuman terhadap Harvey sangatlah berbanding jauh dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Apalagi melihat keterlibatannya dalam kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Lalu seperti apa pendapat praktisi hukum terkait vonis 6,5 tahun Harvey Moise? Benarkah sudah sesuai atau justru memang jauh dari seharusnya? Kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan. Ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan dan saya kira sangat terbuka. Ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu saya kira sangat terbuka. Ya, pihak JPU mungkin pastinya harusnya banding atas putusan hakim atau vonis ini ya, karena ya sangat tidak adil untuk rakyat Indonesia dan kita meminta agar para terduga ataupun pelaku koruptor ini dihukum seberat-beratnya. Kalaupun bisa dimiskinkan, harusnya pasal TPPU-nya diterapkan dan bagi yang dianggap menikmati pasal 5-nya di Undang-Undang TPPU, itu harusnya yang dianggap menggunakan, yang dianggap menerima, yang dianggap menikmati harusnya segera diusut. Tapi sampai hari ini tidak, keluarganya mungkin aman-aman saja, bahkan istrinya artis SD tetap santai-santai aja. Ya itu kurang sih Kak, soalnya itu nggak adil banget. Karena masyarakat aja nyari uang susah gitu ya Kak ya. Itu dia korupsi dan banyak banget, jadi kurang fair aja. Kalau untuk hukumannya kurang Kak, untuk penjara cuman segitu. Mungkin bisa dihukum yang lebih berat lagi. Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan kritik tajam terhadap vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moise. Dalam pidatonya di acara Musrenbangnas 2024, Prabowo menyatakan bahwa hukuman tersebut terlalu ringan mengingat besarnya kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah.
Ia juga menekankan pentingnya tindakan tegas dari aparat hukum terhadap pelaku korupsi besar dan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding. Dengan harapan agar vonis terhadap Harvey dapat diperberat hingga 50 tahun penjara. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Prabowo dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi, ya pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan, seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, menurut saya nggak adil sih, karena itu kan sangat merugikan negara ya. Itu koruptor-koruptor kayak gitu harusnya itu 12 ya dimiskinkan, harusnya 12 tahun aja nggak fair kan ya. Terus apalagi menjadi 6 tahun setengah, itu sangat, kalau menurut saya keberatan sih kalau saya pribadi. Sama kesel juga sih, menjanggal lah di hati kan, karena kan dia korupsinya kan nggak kecil kan, harusnya itu benar-benar dimiskinkan kalau menurut saya. Psikolog Lita Gading juga turut memberikan pandangannya terhadap vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moise. Dalam unggahannya di media sosial, Lita mengkritik vonis tersebut dan menduga bahwa Sandra Dewi sebagai istri sedikit banyaknya pasti mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya. Ia bahkan menyindir bahwa ada dugaan upaya lobi yang dilakukan untuk meringankan hukuman Harvey. Menurut Lita, vonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah terlalu ringan mengingat besarnya kerugian negara yang sangat masif. Berbicara tentang hukum nih guys, kalau saya lihat di negeri Konoha ini tergantung uang. Kalau uangnya lebih banyak, hukumannya lebih sedikit. Tapi kalau yang mencuri ayam, ngambil pepaya di kebun orang, itu juga sama tahanannya. Aduh, sedih aku. Ini gimana mau efek jerah ya? Terus buru-buru deh tuh istrinya, menghapus-hapus semua jejak digitalnya, foto-fotonya dihapusin segala macam. Itu untuk apa? Ya secara psikologis nih guys, takut kebawa-bawa nih guys. Padahal yang namanya orang sudah suami istri, mau tidak mau pasti ikut menikmati. Gitu loh guys. Aduh ampun ya, kemana lah keadilan negeri ini? Masa orang yang sudah banyak banget ngambil uang negara cuman 6,5 tahun dipotong ini ina inu, setahun aja lewat, selesai, masih bisa menikmati. Dan menurut saya sih mendingan gak usah aja di ini deh, gak usah di penjara deh, udah bebasin aja. Kan lumayan tuh kebagian tuh duit di sana sini, bener nggak? Nah Pak Prabowo katanya mau memberantas korupsi, masa orang-orang kayak begini nggak diberantas? Masa hukumannya cuma segitu? Ayolah, untuk kesehatan mental nih Pak, gimana orang mau takut akan korupsi kalau caranya kayak begini? Hukumannya cuma cetek, dangkal, ya nggak? Bener nggak sih guys? Gemes saya. Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya an integrated criminal justice system. Jadi ada kompartementasi di situ.
ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan. Ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain, ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai. Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu. Sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ, ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Kaget ya sebenarnya, saya juga nggak terima kok bisa secepat itu jadinya ya, sedangkan dia ketahuan kan duitnya terlalu banyak yang dia gelapkan, tapi kenapa jadi 6 tahun gitu? Padahal kan sebelumnya harusnya 12 tahun ya, bisa secepat itu instan jadi 6 tahun. Itu yang bikin saya bingung sebenarnya. Itu sih merasa saya sebagai masyarakat sebagai masyarakat itu ngerasa kurang puas aja sih ya. Ada apa dengan hukum ini ya sebenarnya, seperti itu sih. Tak hanya sang suami, Sandra Dewi pun sempat ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi hingga menuai hujatan banyak pihak. Lantas seperti apa pengakuan sang aktris terkait alasannya menikah dengan Harvey Mois? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Dalam pusara kasus mega korupsi sang suami, Sandra Dewi mau tidak mau ikut terseret. Ia bahkan sempat menjalani pemeriksaan hingga menuai berbagai tudingan di tengah publik. Sebelumnya, Sandra pernah mencurahkan isi hatinya terkait alasan dirinya mau menikah dengan Harvey Mois. Diungkapnya pekerjaan Harvey sebagai pengusaha menjadi salah satu daya tarik hingga ia akhirnya memutuskan menikah. Walaupun sang suami 2 tahun lebih muda darinya. Tak hanya itu, yang membuat Sandra semakin terpesona dengan Harvey adalah kerja kerasnya, bahkan bisnis yang dijalankan merintis dari awal, bukan warisan dari orang tuanya. Karena aku kan mikir pengen nikah seumur hidup sekali. Aku masih timur banget lah orangnya ya, pengen nikah seumur hidup sekali, pengen jadi istri yang baik, pengen punya anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya, pengen punya anak yang sama kayak sosok pasangan aku gitu kan. Kalau pasangan aku baik, pasti anak-anaknya juga baik. Aku pengen jadi ibu yang baik aja, pengen punya anak-anak yang baik juga. Jadi harus siap mental dan mempersiapkan diri untuk jadi seorang istri dan ibu yang baik gitu. Nggak cuma nikah jadi istri atau ibu yang nggak di-plan semuanya gitu. Sebenarnya kalau dibilang pengusaha, ya harus pengusaha karena ya harus berusaha dong. Masa nggak ada pekerjaan? Masa aku pacaran sama pengangguran? Gimana dong gitu. Aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Salut dengan sang suami yang masih muda tapi sudah memiliki bisnis yang terbilang besar, Sandra pun merasa pilihannya tepat dan menjalani rumah tangga penuh kebahagiaan. Apalagi tak dipungkirinya kalau Harvey memiliki paras yang tampan, di mana banyak perempuan cantik yang menginginkannya.
Selain pengusaha, tampan juga selalu memberikan barang-barang yang diinginkan pasangannya. Meski menurut Sandra Dewi, ia tak terlalu melihat materi karena punya penghasilan sendiri. Namun, jika dirinya bisa memiliki suami yang bisa menjamin masa depannya dan juga para buah hati, maka merupakan bonus atau nilai lebih yang sangat ia syukuri. Kebetulan dapat pacar ya, cakep juga gitu ya. Jadi kalau cowok-cowok cakep ini yang menurut aku sih mereka nggak mungkin bertingkah laku seperti yang mungkin kayak kebanyakan gitu ya. Yang suka sama mereka banyak loh gitu kan. Jadi pacaran ya biasa aja gitu. Ya ulang tahun dikasih kado, tapi kalau nggak ulang tahun nggak dikasih kado gitu. Cuman memang ada surprise gitu apa-apa. Misalnya barang yang aku mau apa dibeliin gitu. Makanan selalu gitu. Aku nggak pernah sampai sekarang belum pernah dapet pacar yang selalu ngasih apa-apa, enggak sih gitu ya. Kalau ulang tahun ya beda ya, atau Valentine ya beda dikasih apa-apa. Iya, dikasih iya kalau ada event-eventnya, cuman kalau hidup ya nafkah sendiri gitu. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat, iya nggak sih? Lalu bagaimana pula penjelasan dari seorang Denny Darko membongkar alasan mengapa tidak ada lagi foto Harvey Moise di akun Instagram istrinya? Benarkah tanda-tanda bahwa rumah tangga mereka retak? Dinar Candy, selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur, terus cari berita-berita yang hot. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah heboh vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor kepada Harvey Moise, tiba-tiba saja publik dikejutkan dengan menghilangnya seluruh foto Harvey Moise dari Instagram milik Sandra Dewi. Hal tersebut rupanya juga mendapat sorotan dari ahli kartu tarot Denny Darko. Menurut penglihatannya, ada sesuatu yang disembunyikan berkaitan dengan pengumuman vonis Harvey, di mana Sandra tidak mau diasosiasikan dengan nama Harvey Moise di publik. Tapi hal tersebut bertolak dengan apa yang ada di hati Sandra karena ia masih tetap menyayangi sang suami. Sehingga apapun yang dilakukan Sandra hanyalah sebuah teknik atau taktik agar tidak banyak hujatan kepada dirinya dan juga keluarganya. Karena itu Sandra Dewi menghapus foto-foto suaminya dari Instagramnya disebabkan dirinya yang tak mau jadi sorotan publik. Lalu benarkah apa yang dilakukan oleh Sandra diduga sengaja karena ingin masyarakat berpikir bahwa rumah tangganya dan Harvey sedang tidak baik-baik saja? Ini tuh kartu The Sun itu kalau wong Jawa bilang itu cetoy loyolo, sesuatu yang terlihat jelas. Nah, di balik sesuatu yang terlihat jelas, itu ada sesuatu yang juga disembunyikan. Jadi apa yang ingin disampaikan tentu saja, satu memang berkaitan sekali dengan pengumuman vonis kemarin itu. Kedua tentu saja yang jelas di sini adalah dia itu nggak mau diasosiasikan dengan nama Harvey Moise di publik. Tapi apakah itu juga yang ada dalam hatinya? Tidak. Sandra Dewi ini masih tetap menyayangi Harvey Moise, keluarganya, dan dia merasa bahwa ini semua itu kayak sesuatu yang ya kalau naik mobil terus kemudian ada polisi duduk, udah gitu aja. Lanjutnya ya, jalan lagi. Jadi kalau saya lihat di sini, ini semua hanyalah sebuah teknik atau taktik agar ya nggak banyak hujatan, dan ya orang kan kalau lihat wajahnya Harvey Moise saat ini kan dengan nilainya sebesar apa, terus dikaitkan dengan waktu itu ada koruptor di China yang dihukum mati gitu. Nah, dan alasan juga kenapa diberikan seringan itu kan lagi berkembang di masyarakat. Jadi kayaknya nggak mau jadi sorotan. Intinya itu. Tadi ya seperti saya bilang, ini usaha untuk agar tidak terasosiasi. Nah, tapi apapun itu kan dia pun itu tuh memiliki juga hal-hal yang kalau kita kira banyak yang mungkin nggak bisa dia pikirkan, dan mendingan sedia payung sebelum hujan. Karena saya tetap yakin Harvey Moise ini ngandang atau diperkarakan itu nggak hanya karena melanggar hukum. Karena kalau memang melanggar hukum udah dari dulu.
Tapi ada musuh bisnisnya, ini yang juga mengintai. Nah, dia ini mengirimkan pesannya itu nggak hanya kepada netizen, tapi kepada si musuh bisnisnya ini tadi. Keinginannya apa, pesan yang dikirimkan ya itu tadi. Mungkin kan jadi berpikir kan, oh udah nggak bareng lagi, pengen cerai. Kan biasanya kalau artis kemudian itu diarsipkan semua, artinya mau cerai seperti itu. Walaupun banyak artis yang juga diarsipkan itu lagi bete, kalau nanti udah baik ya dimunculin lagi. Tapi ya kembalilah, ini satu komunikasi yang ingin disampaikan dengan pesan yang saya sampaikan tadi. Pengennya publik itu mengira hubungannya nggak baik-baik aja, padahal baik-baik aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.